Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Rabu pagi ini tentang membahas tentang kitab atau buku terjemahan hadis Susyam. Kita masih bab 1. Kita baru mulai tentang bagaimana membangkitkan umat Islam saat ini. Jadi bagaimana membangkitkan umat Islam saat ini? Kebangkitan itu tidak banyak sekali macamnya. Tapi tidak akan benar-benar bisa membangkitkan umat kecuali dengan pemikiran Islam. Kebangkitan ekonomi itu tidak pada tempatnya, itu semu. Walaupun misalnya ekonominya tinggi, tapi kalau pemikirannya tidak ada, maka dia akan jatuh kepada sebenarnya ya tadi terpuruk. Yang bisa membangkitkan itu adalah pemikiran Islam. Itu yang harus ada. Ya. Nah, dikatakan ya tentang bagaimana keadaan-keadaan negara-negara yang lain ya, itu pada waktu sekarang ini kita bisa lihat ya. Nah, inilah yang kemudian harusnya kita pahami, umat ini hanya benar-benar akan bangkit kalau dengan pemikiran Islam. Kita lanjutin di sini. Itu semua menjadi argumen yang pasti bahwa metode untuk mencapai kebangkitan adalah dengan menegakkan pemerintahan atau kekuasaan di atas satu pemikiran atau ideologi. Jadi pemerintahan atau keadaan masyarakat dalam sistem negara harus dibangun berdasarkan ideologi, pemikiran, qiyadah fikriyah. Jadi kalau orang-orang yang ada di dalamnya juga tidak mengemban pemikiran ini, maka rusak negaranya juga, kacau. Apalagi pemimpinnya yang juga tidak menegakkan ideologi tersebut, ya kan? Nah, bukti lain yang menunjukkan bahwa penegakan pemerintahan di atas dasar peraturan, perundangan dan hukum tidak mampu mencapai kebangkitan adalah apa yang dilakukan Kemal Atatürk di Turki. Anatullah. Ya, ia menegakkan pemerintahan kekuasaan di atas dasar peraturan dan perundang-undangan seraya mengambil peraturan dan perundang-undangan barat. Jadi Turki itu diruntuhkan kekhilafan Turki Utsmani oleh Kemal Atatürk. Lalu dia menegakkan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dia ambil dari perundang-undangan barat, kapitalisme yang dia ambil, diterapkan di Turki, bahkan dengan metode yang sangat tegas, keras kata mereka. Ya, bahkan pada waktu itu azan pun diganti dengan bahasa Turki, nggak pakai lagi bahasa Arab. Karena apa? Nggak mau lagi ada yang disebut dengan Islam yang kemudian masuk dalam kehidupan, walaupun mereka masih membiarkan orang-orang sholat. Ya. Kemudian di atasnya, pada saat dia membangun pemerintahan Turki tadi, dibangun pemerintahan kekuasaan
ia menjalankannya sekuat tenaga melalui tangan besi. Meskipun demikian tetap saja tidak mampu meraih kebangkitan. Jadi nggak bisa juga walaupun dengan sangat keras, dengan peraturan. Karena ideologi Islam yang sebenarnya membangkitkan Turki pada masa lalu, dia pupuskan. Nah ini nggak ketemu itu akhirnya bangkitnya. Ya, Turki tetap tidak mampu bangkit, malah mengalami kemunduran. Jadi malah kemudian Turki ini mundur menjadi negara yang kemudian banyak hutang, rusak dan sebagainya. Ya, jadilah Turki salah satu negeri yang mundur. Padahal Lenin yang muncul hampir bersamaan dengan Kemal Atatürk, tetapi Lenin mampu membangkitkan Uni Soviet menjadi negara yang kuat. Bahkan sekarang ini tergolong negara terkuat pada waktu itu. Jadi Uni Soviet pada waktu itu bisa menjadi negara kuat, bersama Amerika menjadi adidaya dunia pada waktu itu. Kenapa Lenin itu bisa? Karena membangkitkan masyarakatnya dengan ideologi, masyarakat itu dengan ideologi komunis sosialis. Tapi ini salah. Yang kemudian pada tahun 90-an runtuh juga. Tapi itu menunjukkan bahwa ideologi itu mampu gitu loh. Walaupun tidak benar, ketimbang yang memang tidak pernah bisa bangkit gara-gara nggak pakai ideologi. Tapi bukan berarti kita memuji komunis, tidak. Nanti dijelaskan di sini. Ya, di sini. Mana dia? Bahkan sekarang ini tergolong negara terkuat. Sebabnya tiada lain karena Lenin mendirikan pemerintahannya di atas landasan satu pemikiran, yaitu ideologi, yaitu pemikiran ideologi komunisme. Dari pemikiran ini muncul berbagai solusi terhadap problematika kehidupan sehari-hari, ya kan? Berupa peraturan dan perundang-undangan yang dijadikan solusi terhadap segala bentuk problematika dalam bentuk hukum yang bersandar pada pemikiran tersebut. Jadi dia membangun aturan negaranya itu dengan apa? Dengan ideologi dia. Nah ini bagus untuk bagaimana masyarakat tuh bangkit, walaupun bangkitnya salah gitu loh. Tapi bukan berarti ini. Tapi dijelaskan di sini. Dari pemikiran ideologi inilah dibangun pemerintahan kekuasaan. Karena itu mampu meraih kebangkitan. Pada tahun 1917 Masehi, Lenin membangun pemerintahan Uni Soviet di atas landasan satu pemikiran. Rusia pun bangkit sementara pada tahun 1924 Kemal Atatürk membangun pemerintahan di atas landasan peraturan dan perundang-undangan untuk membangkitkan Turki, tapi tidak mampu bangkit. Malah Turki menjadi terbelakang disebabkan pemerintahan kekuasaan yang dibangun di atas landasan peraturan dan perundang-undangan. Ini menjadi faktor ketidakberhasilan membangkitkan Turki, bahkan membahayakan. Ini dia. Contoh lainnya adalah apa yang dilakukan oleh Gamal Abdul Nasser di Mesir. Nah, Mesir tahun dulu nih. Ini sejarah buat kali ini. Sejak tahun 1952 Masehi, pemerintahannya dibangun di atas landasan peraturan dan perundang-undangan. Jadi Gamal Abdul Nasser. Pertama-tama sistem pemerintahannya dirubah menjadi sistem pemerintahan republik dulu, ya, menggantikan sistem kerajaan. Kemudian dilakukan land reform dengan membagi-bagikan lahan pertanian. Jadi dikasih itu rakyat semua tanah pertanian. Setelah itu berpaling pada peraturan sosialis sehingga negaranya disebut negara sosialis. Tetapi kebangkitan tidak pernah mampu diwujudkan. Malahan Mesir saat ini termasuk negeri-negeri terbelakang dari sisi pemikiran, ekonomi dan politiknya dibandingkan dengan sebelum tahun 1952 Masehi, yaitu sebelum terjadinya kudeta militer. Begitu pula anggota-anggota parlemennya saat ini dibandingkan dengan anggota-anggota parlemen saat itu dinamakan Majelis Umat sebelum tahun 1952 Masehi. Kemampuan pemikiran dan politiknya sangat berbeda. Ini keadaan gara-gara
membangun pemerintahan tanpa adanya ideologi. Ya. Gitu ya. Perubahan yang terjadi di Mesir tetap tidak mampu membangkitkannya karena pemerintahannya dibangun di atas landasan peraturan dan perundang-undangan. Yang mampu membangkitkan hanyalah pemerintahan yang dibangun berlandaskan pada satu pemikiran atau ideologi. Ini dia. Harusnya gitu. Ya, kita paham. Makanya kita harus memahami Islam dengan benar. Bukan masalah Islam ini nanti diambil aturannya, tapi paham bahwa ideologi Islam ini yang mengatur perbuatan manusia. Meski begitu, bukan berarti bahwa menegakkan pemerintahan di atas dasar satu pemikiran mesti dilakukan dengan kudeta militer, dengan mengambil alih pemerintahan yang dibangun di atas satu pemikiran ideologi. Ini tetap tidak akan mampu bangkit. Pemerintahan seperti ini tidak mungkin bertahan lama. Yang harus dilakukan adalah mendidik, memahamkan umat atau mendidik, memahamkan kelompok terkuat di masyarakat dengan pemikiran ideologi yang ditunjukkan untuk membangkitkan umat. Yang ditunjukkan untuk membangkitkan umat. Jadi paham dengan ideologi, paham dengan Islam, itu baru umat Islam nanti bangkit. Enggak dengan yang lain. Dengan sistem Barat itu enggak bisa umat Islam itu bangkit. Ya. Mengadopsi pemikiran tersebut ya dalam kehidupan dan arah perjalanan kehidupan didasarkan pada pemikiran ini ya. Pada saat yang sama dibangun pemerintahan melalui umat yang didasarkan pada pemikiran tersebut. Jika ini dilakukan ya, akan tercapailah kebangkitan secara pasti. Jadi pada dasarnya kebangkitan itu bukan bertumpu pada pengambil alihan pemerintahannya. Jadi nggak ada kayak gitu ya. Tetapi pada bagaimana menyatukan umat dengan satu pemikiran atau ideologi, menjadikan pemikiran ideologi tersebut sebagai arah kehidupannya, wijhatun nazar. Jadi gitu. Jadi bagaimana umat ini diberikan pemahaman ideologi sehingga arah kehidupan umat ini terarah sesuai ideologi itu. Paham tak? Ini yang sebenarnya menjadi landasan pertama. Ya. Kemudian menguasai pemerintahan yang dibangun di atas landasan pemikiran tersebut. Pengambil alihan kekuasaan bukanlah tujuan, dan hal ini tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Ia hanya layak dijadikan sebagai metode atau thariqah untuk mencapai kebangkitan. Selama pendiriannya didasarkan pada satu pemikiran ideologi, maka kebangkitan akan dapat diraih. Jadi begitu ya. Jadi membangkitkan umat Islam itu adalah dengan memahamkan umat dengan Islam, dengan ideologi Islam. Ifhamun nas anil Islam. Jadi gitu. Jadi kalian nanti mempelajari tentang sakofa Islam, tentang ilmu-ilmu yang kemudian menjadi landasan dalam agama Islam ini untuk dipahamkan kepada umat, untuk dakwah. Karena kalau nggak gitu umat nggak akan bangkit. Cuma buat sekolah, ya kan? Cuma buat misalnya pengajaran yang ada di situ, nggak akan bisa bangkit umat ini. Ya. Kecuali dengan memahamkan tentang ideologi. Nah, ini contoh paling luar biasa. Contoh paling gamblang adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
tatkala Allah membangkitkannya dengan risalah Islam. Ya, beliau menyeru umat manusia kepada akidah Islam. Ini berarti menyeru kepada satu pemikiran ideologi. Jadi akidah Islam itu adalah akidah ruhiyah dan akidah sia-sia. Itu ideologi. Pemikiran Islam itu nggak bisa. Jadi orang Islam itu nggak bisa sedetik pun dalam hidupnya ini lepas dari akidah Islam. Coba dari bangun tidur, ya kan, sudah baca doa bangun tidur, terus kemudian sholat subuh, terus beraktivitas, semuanya itu sesuai dengan Islam, baru orang Islam itu tenang. Coba deh kalian misalnya belum sholat subuh, pasti nggak nyaman pagi-pagi ini, ya, mau ngantuk lagi, tidur lagi, bangun dulu sholat subuh. Itu tanda bahwa sebenarnya Islam itu memang akan membuat seseorang itu bagaimana? Tenang dan sesuai fitrah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Gitu. Nah, dan tatkala penduduk kota Madinah dari kalangan kabilah Aus dan Khazraj dapat disatukan dengan akidah Islam, yaitu sesuatu pemikiran ini, maka jadilah mereka memiliki arah yang menuntun kehidupan mereka. Jadi arahnya jelas. Apa? Ingin mendapati ridho Allah, itu bahagianya jelas. Berarti selama tiap detik perjalanan hidup manusia sesuai dengan perintah Allah. Maka kita belajar, ya kan, mempelajari fikih, mempelajari hadis, mempelajari semua urusan-urusan kehidupan ini sesuai dengan agama. Kenapa? Karena arah hidup kita ini jelas. Ngapain? Untuk dapat ridho Allah. Paham? Kalian menghafal Quran buat apa? Buat dapat ridho Allah. Mempelajari tentang pelajaran-pelajaran yang kemudian bermanfaat buat kehidupan nanti, agar Allah ridho. Selama semua itu diraih, ditujukan untuk itu, maka ini akan membangkitkan kita. Gitu. Dan masyarakat Madinah itu begitu waktu itu. Diberitahu. Contohnya pada saat Rasulullah, ya Allah mengharamkan khamar, ya kan? Khamar haram, semua kota Madinah itu apa? Ditumpahkan itu khamar itu, anggur, minuman keras, apa saja yang dari khamar yang memabukkan itu ditumpahkan, dibuang. Kenapa? Karena mereka taat. Arah tujuan hidupnya keridhaan Allah. Ya. Nah, kemudian pemerintahan Madinah pun diambil alih dan didirikan atas dasar akidah Islam. Rasul jadi pemimpin. Ya. Ketemu? Ada? Iya. Demikianlah Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini hadis Rasulullah SAW, dari hadis yang diriwayatkan di sini, ya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa iza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi semua manusia diperangi sampai mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mereka tunduk kepada Islam. Harus masuk Islam semua? Bukan, tapi harus tunduk kepada syariat Allah. Ya kan? Kenapa? Karena perintah Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia harus beribadah kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah. Jadi kalau gitu syariat Islam ini buat siapa? Buat seluruh manusia. Makanya kalau ada orang yang mengatakan syariat Islam hanya untuk pemeluknya saja, bukan, seluruh manusia. Kenapa?
Karena itulah yang membangkitkan manusia dan komunitas masyarakat negara di satu tempat. Di seluruh dunia bahkan nanti, kalau mereka mau tunduk dengan syariat Allah, jadi bagian dari daulah khilafah, ya, jadi bagian dari sistem Islam. Nah, ini yang kemudian apa terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah SAW ya pada saat itu menjadi pemimpin. Nah, ini belum di masyarakat kita sekarang. Islam belum dijadikan ideologi yang sebenarnya bagi umat dan negara. Nah, itu kan. Apabila mereka mengucapkan, maka terpeliharalah darahnya, hartanya, kecuali yang ditumpahkan dan diambil dengan cara yang hak. Hadis ini menyeru pada suatu pemikiran atau ideologi, maka kebangkitan pun dapat diraih di kota Madinah, yang kemudian menjalar ke kawasan Arab, lalu melebar kepada bangsa-bangsa yang memeluk Islam, yang meyakini pemikiran tersebut. Para penguasanya mengatur dan mengelola urusan rakyat dengan berpijak pada pemikiran ideologi tersebut tuh. Iya. Jadi pada saat itu semua wilayah Islam mengatur segala urusan masyarakat dengan syariat Islam. Ya. Bentar, mana dia? Ya. Tidak ada keraguan lagi, umat Islam di seluruh pelosok negeri saat ini mengalami kemerosotan. Umat Islam berusaha bangkit sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, namun kebangkitan tidak kunjung berhasil hingga saat ini. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah pemerintahan yang ada berdiri di atas dasar peraturan dan perundang-undangan. Pemerintahan itu tidak berdiri di atas landasan peraturan dan perundang-undangan selain Islam. Salah baca. Pemerintahan itu baik berdiri di atas landasan peraturan dan perundang-undangan selain Islam, peraturan kufur seperti yang terjadi pada kebanyakan negeri Muslim saat ini, ataupun berdiri di atas landasan peraturan dan perundang-undangan Islam dan hukum-hukum syariat seperti yang dilakukan di sedikit negeri Muslim seperti Yaman ya sebelum revolusi ya. Semuanya mengalami kemunduran. Kenapa? Walaupun pakai peraturan Islam, karena tidak mampu bangkit. Kenapa? Karena memang pemerintahannya dibangun di atas peraturan, tidak dibangun di atas suatu pemikiran atau ideologi. Jadi rakyatnya itu ngejalanin peraturan bukan berdasarkan takwa kepada Allah, bukan berdasarkan iman, bukan berdasarkan tujuan hidup. Jadi kalau misalnya ada polisi, misalnya gitu ya, ada aparat negaranya pada waktu itu, ini di Yaman terjadi, taat mereka. Di luar itu, mereka tidak taat. Ya, padahal umat Islam itu adalah umat yang harus memiliki apa? Kesadaran hubungannya dengan Allah itu. Jadi saat dia sendirian pun dia harus taat kepada perintah Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi kekuatan bagi umat ini. Ya. Ya kan gini. Kenapa? Meskipun pemerintahan itu dibangun di atas landasan peraturan Islam dan hukum-hukum syara, tetap saja tidak akan mampu bangkit. Yang mampu membangkitkannya hanyalah jika pemerintahan itu dibangun di atas landasan pemikiran Islam, yaitu akidah Islam. Paham? Jadi kebangkitan umat Islam itu harus dimulai dari apa? Akidah Islam yang kemudian diterapkan. Bukan cuma akidah-akidah Islam ngelurus-lurusin, tapi apa? Enggak menerapkan Islam. Ngomong akidah
tapi kemudian gimana? Nggak mau mengambil Islam secara totalitas, bahkan membatasi hanya sebatas bagian ibadah-ibadah saja, nggak boleh ya, totalitas. Nah, ini yang membangkitkan umat. Kalian juga gitu. Kalau kalian ini cuma misalnya belajar, nggak akan bisa betul-betul meraih keberhasilan kalau tidak ada apa? Tidak ada dorongan ikhlas karena Allah, sadar perintah Allah. Ya kan? Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib berarti utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm, sahalallahu tariqan ilal jannah. Berarti nuntut ilmu ini bukan karena malas habisin waktu aja, yang penting ini. Enggak, karena kita pengen masuk surga gitu. Jadi semangat, menghafalnya semangat, ya kan, belajarnya semangat gitu. Nanti di tengah masyarakat kita ajarkan kepada umat bahwa kita ini menginginkan apa? Ridho Allah. Umumkan kepada masyarakat, Islam saja Pak, Bu, yang harusnya dijadikan pegangan. Gimana caranya? Paham akidah Islam. Ada? Nih, ngerti. Nih diterapkan syariat Islam. Setuju dengan syariat Islam. Gitu. Terus kita ajari umat nanti. Nah, kalau sekarang misal mempelajarinya juga tidak semangat, gimana? Karena itu yang bisa membangkitkan. Dan begitu Rasulullah SAW dulu mengajarkan akidah kepada para sahabat, ya. Lalu kemudian bahkan apa? Menjadi pemimpin di Madinah, menjadi apa? Pemimpin pemerintahan. Dilanjutkan oleh sahabat Rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melanjutkan kenabian? Bukan, melanjutkan sistem pemerintahan, kepemimpinan. Ini yang bangkit. Paham di sini? Nah, sedikit-sedikit ya. Gitu. Jadi makanya kita mempelajari ini, bagaimana cara membangkitkan umat Islam saat ini, yaitu dengan pertama di sini mengikuti Rasulullah SAW, mencontohnya ya, memahamkan akidah umat, lalu ya tadi menerapkan syariat, ya, peraturan dengan landasan tadi keimanan, ketakwaan kepada Allah, jaul iman. Ya, ini bukan karena misalnya saya mah ngabisin waktu ya, daripada ini mending ini, bukan. Kalian belajar juga adalah untuk mendapati keridhaan Allah agar dapat surga. Itu yang benar nanti. Ya, ada pertanyaan mungkin dari Asatiza? Enggak. Ya, anak-anak ada yang mau tanya? Paham? Ngerti? Gimana? Ya Luis, ngerti? Ya, sedikit-sedikit ya. Ya, nanti dibimbing. Nanti duduknya jangan ngumpul-ngumpul gini nih, harus berselang-selang ini. Jadi, ya, nih siapa nih? Yang gede-gede, kayak salsa di sini, di tengah-tengah. Ya, bagi-bagi, jadi nggak ngumpul. Salsa dengan salsa nggak apa-apa di sini. Ya, kalau nggak ada pertanyaan dan bisa dipahami oleh kalian, ditandai. Kita nanti lanjutkan lagi pekan depan insyaallah. Kalau misalnya belum bisa ya apa-apa, nanti kita terus pelan-pelan, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita selesai. Masih banyak. Sedikit lagi deh. Ya, sedikit lagi ya. Wah, ya nggak apa-apa. Nanti kita lanjutin terus. Begitu. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha